Selamat pagi dan shalom Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian. Bertemu kembali pada renungan kita pada pagi hari ini, Selasa 28 September 2021. Sebelum kita memasuki renungan kita pada pagi hari ini, marilah kita menyiapkan hati untuk kita terlebih dahulu menghadap Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang surga, terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini. Sehingga kami semua pada pagi hari ini dapat beristirahat dengan tenang dan dapat bangun kembali pada pagi hari ini dalam keadaan sehat kembali. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu ini. Urapi kami, bukalah hati dan pikiran kami agar kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Renungan kita pada hari ini kita ambil dari Zakaria 8 ayat 18 sampai 23. Dan sebagai ayat nasnya kita ambil ayat yang ke-19 yang demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sering mendengar yang namanya puasa. Bahkan setiap 1 tahun sekali saudara-saudara kita pasti menjalankan yang namanya puasa. Puasa dalam lingkup gereja tidak semuanya memperlakukan tradisi puasa dalam waktu-waktu tertentu. Puasa sendiri sesungguhnya tidak sesederhana orang yang berpantang misalnya tidak makan dan tidak minum, tetapi lebih jauh dari itu adalah upaya mengendalikan diri dari godaan nafsu jahat. Sebagaimana tradisi puasa yang pernah dilakukan oleh kaum Yehuda kurang lebih 70 tahun yang berlalu saat itu. Tuhan tetap murka di atas puasa mereka, karena puasa mereka bukan untuk Tuhan. Artinya saat mereka berpantang tidak makan dan tidak minum, mereka masih melakukan penindasan dan merencanakan kegiatan bagi orang lain. Tidak ada kepedulian kepada janda, anak yatim, atau orang-orang miskin yang membutuhkan pertolongan. Puasa yang dijalani dengan tidak makan, tidak minum semata hanyalah menghasilkan rasa lapar dan dahaga semata. Tidak lebih dari itu, tetapi bila dilakukan bersama pengendalian diri, upaya mempertajam kepekaan hati dan pikiran ke arah yang kebenaran, maka akan membawa sukacita yang besar. Puasa yang sungguh-sungguh adalah mencintai kebenaran dan damai. Jikalau harus tidak makan, biarlah itu bukan sekedar belajar menahan lapar, tetapi sekaligus menunjukkan keprihatinan secara sesama kaum miskin, supaya nyata bersamaan tidak makan sekaligus berilah makanan bagi mereka yang kelaparan. Jika kita berpantang untuk tidak minum, sekaligus kita berikan minum mereka yang kehausan. Itulah kepedulian sebagai wujud nyata puasa. Tetapi kita sering mendengar, bahkan pernah mengalami, bahwa puasa-puasa yang dilakukan saudara-saudara kita malah lebih parah daripada yang tidak puasa. Sebagai bukti, jika tidak puasa,
mereka hanya mengeluarkan misalkan 50.000 untuk setiap harinya. Tetapi jikalau puasa, mereka malah lebih banyak pengeluaran daripada yang tidak puasa. Bahkan pengeluaran bisa 2 kali lipat dari tidak puasa. Puasa tidak memberikan kedamaian dan kesederhanaan, tetapi puasa malah dijadikan sebagai alat, dijadikan sebagai upaya untuk membodohi diri sendiri. Mereka hanya puasa secara menahan lapar dan dahaga saja, tetapi mereka lupa bahwa sesungguhnya puasa adalah untuk mengendalikan diri dari segala hawa nafsu. Jika kita berpantang untuk tidak marah dan selalu ngalah, biarlah itu tidak hanya saat berpuasa, tetapi jadikanlah itu sebagai kebiasaan hidup untuk menciptakan kedamaian. Demikianlah sesungguhnya yang dikehendaki Tuhan, bukan berjuang untuk diri sendiri, menahan rasa lapar dan haus, tetapi mencintai kebenaran dan kebaikan kepada semua orang, mengejar damai demi ketenangan semua orang. Cintailah kebenaran dan damai, karena kebenaran dan damai akan membuat kedamaian di dalam dunia ini. Tuhan senantiasa berkenan dengan kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah Bapak dan Ibu dan serta saudara-saudara sekalian, renungan singkat kita pada pagi hari ini. Sebelum kita beraktivitas, kita bekerja pada hari ini, terlebih dahulu kita tutup renungan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas renungan pada pagi hari ini. Kiranya kita semua dapat memahami maksud dari semua perkataan-Mu ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan beraktivitas pada pagi hari ini. Urapi kami, berilah kami kekuatan agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Demikianlah Bapak dan Ibu sekalian, renungan kita pada hari ini. Sebelum kita beraktivitas, sebelum kita melakukan kegiatan kita sehari-hari, marilah kita menyanyikan Kidung Pasamuan Jemaat 136 ayat bait pertama dan kedua. Rahayu wong wedi asih. Terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.